Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya RT Sela Anggraini dengan NIM A1D5255065. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kebijakan pendidikan dengan dosen Ibu Rinita Istiqomah, SPD MPD. Baik, kita akan membahas tentang dinamika dan konflik kebijakan kurikulum. Dinamika kebijakan pendidikan. Sejak 1994 hingga kurikulum merdeka, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan kurikulum. Namun, perubahan yang sering terjadi belum diikuti peningkatan kualitas pembelajaran yang signifikan. Masalah utama terletak pada kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dengan implementasi nyata di lapangan, menciptakan tantangan bagi guru dan siswa. Sejarah perubahan kurikulum. Pada tahun 1994, kurikulum berbasis karakter dan stabilitas sosial. Pada tahun 2004 sampai 2006, KBK atau KTSP, KBK berbasis kompetensi, KTSP memberikan otonomi sekolah. Pada tahun 2013, kurikulum 2013 pendekatan saintifik dengan integrasi sikap, pengetahuan, keterampilan. Kurikulum merdeka, kebebasan belajar, dan pembelajaran berbasis proyek. Isu utama, perubahan tanpa evaluasi. Kurikulum di Indonesia kerap berganti setiap pergantian menteri tanpa evaluasi mendalam terhadap efektivitas kurikulum sebelumnya. Inkonsistensi penjurusan. Kebijakan penjurusan SMA tidak konsisten. Dihapus, lalu muncul wacana pengembalian menciptakan kebingungan di lapangan. Kendala implementasi. Implementasi kurikulum merdeka menghadapi kendala serius, ketidaksiapan guru dan keterbatasan fasilitas di banyak sekolah. Isu utama kebijakan kurikulum bagian 2. Masalah pendanaan pendidikan, alokasi anggaran pendidikan belum mendukung pengembangan kurikulum secara optimal. Dana lebih banyak terserap pada program administratif dibanding peningkatan kualitas pembelajaran. Pengembangan kurikulum merdeka terbaru mengintegrasikan depth learning, penguatan karakter Pancasila seperti teknologi seperti coding, AI, dan literasi digital untuk pembelajaran kontekstual. Fleksibilitas untuk sekolah bencana. Sekolah terdampak bencana mendapat kebebasan menyesuaikan metode dan evaluasi pembelajaran. Pendekatan humanis untuk kondisi psikologis siswa menjadi prioritas. Kendala dan implementasi. Tantangan kurikulum merdeka. Ketidakpastian guru dan fasilitas menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di berbagai daerah Indonesia. Banyak sekolah masih kekurangan infrastruktur dan pelatihan yang memadai untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek. Paradigma konservatif. Kontrol negara. Negara memiliki kontrol sangat kuat terhadap kurikulum, menentukan standar dan isi pembelajaran secara terpusat. Struktur kaku. Pembelajaran bersifat kaku dan birokratis dengan prosedur yang ketat dan sulit beradaptasi dengan kebutuhan lokal. Pergantian menteri, kebijakan kurikulum sering berubah mengikuti pergantian menteri pendidikan tanpa evaluasi menyeluruh terlebih dahulu. Stabilitas dan keseragaman. Fokus utama pada stabilitas nasional dan keseragaman pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Paradigma liberal, fleksibilitas dan otonomi.
Sekolah memiliki kebebasan dalam menentukan metode pembelajaran dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal serta karakteristik siswa. Kebebasan memilih. Siswa diberi kebebasan memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat, mendorong pembelajaran yang lebih personal dan bermakna. Konteks lokal. Kurikulum dapat disesuaikan dengan konteks budaya, geografis, dan kebutuhan masyarakat setempat untuk relevansi yang lebih tinggi. Desentralisasi. Kewenangan pendidikan diinstruksikan ke daerah dengan siswa sebagai pusat pembelajaran. Paradigma kritis dan radikal. Kritik perubahan. Kritik terhadap perubahan kurikulum yang berulang tanpa hasil nyata. Depth learning. Depth learning membentuk kesadaran kritis siswa. Kutipan inspiratif. Pendidikan harus membebaskan, bukan hanya mengulang struktur lama. Perbandingan paradigma. Paradigma konservatif, kontrol negara sangat kuat terhadap kurikulum. Struktur pembelajaran kaku dan birokratis, fokus pada stabilitas dan keseragaman nasional. Paradigma liberal, fleksibilitas dan otonomi sekolah dalam implementasi, kebebasan siswa memilih sesuai minat, pendekatan desentralisasi pembelajaran. Paradigma kritis, pembelajaran reflektif dan kontekstual, fokus pada inovasi dan kesadaran kritis. Depth learning membentuk pemikiran kritis siswa. Analisis historis paradigma kebijakan. Masa awal, dominasi paradigma konservatif dengan kontrol negara yang kuat. Era reformasi, pergeseran ke paradigma liberal dengan otonomi sekolah. Saat ini, menuju paradigma kritis yang relatif dan kontekstual. Fase transisi. Indonesia dalam transisi paradigmatik yang belum selesai. Tantangan dan hambatan implementasi. Gap kebijakan dan praktik. Kesenjangan antara kebijakan kurikulum dengan implementasi di lapangan masih sangat lebar. Infrastruktur timpang, kesenjangan fasilitas antar daerah sangat besar. Daerah 3T tertinggal jauh dari perkotaan. Kesiapan guru belum merata. Pelatihan guru tidak merata. Banyak pendidik belum siap mengadopsi pendekatan kurikulum. Budaya teacher culture. Budaya pendidikan masih berpusat pada guru. Transformasi ke student center membutuhkan waktu. Tantangan pendidikan. Sekolah di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, menghadapi keterbatasan fasilitas yang sangat nyata dalam implementasi kurikulum. Kesenjangan infrastruktur dan sumber daya menjadi hambatan utama dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Kesimpulan transisi paradigma. Fase transisi, Indonesia masih dalam fase transisi paradigma dari konservatif menuju liberal dan kritis yang belum selesai. Dinamika paradigma. Paradigma campuran memunculkan dinamika dan konflik dalam kebijakan kurikulum nasional. Tantangan utama adalah menyelaraskan ide besar kebijakan dengan realitas kondisi lapangan pendidikan. Rekomendasi integrasi. Perlu integrasi keseimbangan ketiga paradigma untuk keberhasilan implementasi kurikulum. Rekomendasi kebijakan kurikulum. Evaluasi menyeluruh. Lakukan evaluasi komprehensif sebelum mengganti kurikulum. Pastikan data dan hasil implementasi menjadi dasar perubahan. Pelatihan guru. Pelatihan guru yang komprehensif dan keberlanjutan, tingkat kompetensi pedagogik dan penguasaan kurikulum baru.
Pemerataan fasilitas pendidikan terutama di daerah 3T, kurang kesenjangan infrastruktur antar wilayah, konsistensi dan kesinambungan kebijakan jangka panjang. Libatkan stakeholder dalam perumusan kebijakan. Baik, saya Artea Anggraini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.